Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, jelang libur panjang akhir pekan bertepatan dengan libur nasional tanggal 29 Oktober, Presiden meminta seluruh instansi terkait serta kepala daerah untuk menyiapkan skema antisipasi pencegahan peningkatan kasus COVID-19. Lantas seberapa besarkah gambaran kenaikan kasus COVID-19 usai libur panjang? Dan daerah mana saja yang patut lebih siaga akan hal ini? Rekan Soza Hutape akan memaparkan datanya dalam segmen Fact Check pada siang hari ini. Soza, silahkan. Ya, Egan dan juga pemirsa, libur panjang akhir pekan memang sudah di depan mata. Mungkin sebagian besar di antara kita juga sudah mulai menyusun rencana apa yang akan dilakukan pada libur panjang akhir pekan. Karena totalnya ada 5 hari libur, gabungan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah dan juga libur nasional. Tetapi kemarin Presiden Joko Widodo dalam ratas di Istana Negara meminta untuk dilakukan sejumlah persiapan terkait hal ini karena situasi pandemi COVID-19 belum berakhir di tanah air. Pertama-tama kita lihat terlebih dahulu pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada ratas antisipasi penyebaran COVID-19 untuk libur panjang. Di sini Presiden mengingatkan bahwa Indonesia atau kita ini memiliki pengalaman yang cukup kurang baik karena pada libur 1,5 bulan yang lalu, sekitar bulan Agustus, terjadi kenaikan dari kasus COVID-19 yang angkanya agak tinggi. Oleh karena itu, berkaca dari pengalaman ini, Presiden meminta agar dilakukan kajian dan juga persiapan supaya tidak terjadi dampak kenaikan kasus COVID-19 ke depannya. Lantas, apakah benar ketakutan dari Presiden ini dan sebenarnya seberapa besar kenaikan pasca adanya libur panjang? Kita lihat di slide berikutnya. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Profesor Wiku Adhisa Smito, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, mengatakan bahwa setidaknya dalam periode pandemi COVID-19 masih berlangsung di Indonesia, ada 2 kali kita mengalami libur panjang. Yang pertama ya, libur panjang Hari Raya Idul Fitri yang terjadi pada tanggal 22 hingga 25 Mei 2020. Kemudian ada libur Hari Kemerdekaan sejak tanggal 20 hingga 23 Agustus 2020. Nah, ketika periode libur panjang ini berlangsung, ternyata 10 hingga 14 hari setelah libur tersebut selesai, terjadi kenaikan dari jumlah kasus harian dan kumulatif COVID-19. Untuk di hari libur Idul Fitri, ini kenaikannya mencapai 69 hingga 93%. Kemudian untuk libur Hari Kemerdekaan, ini naik kasus harian dan juga kumulatifnya mencapai 58 hingga 118%. Angka ini cukup fantastis untuk kenaikan kasus harian yang terjadi di Indonesia. Lantas untuk kondisi terkini di Indonesia, seperti apa kasus COVID-19 di Indonesia saat ini? Kita lihat di slide berikutnya. Untuk secara garis besar, kondisi kasus COVID-19 di Indonesia pada saat ini berdasarkan data per 18 Oktober 2020 yang disampaikan oleh Profesor Wiku Adhisa Smito, bahwa kondisi dari Indonesia ini sebenarnya sudah cukup baik, di mana untuk kasus aktif kita berada di bawah angka rata-rata dunia. Dunia rata-ratanya 22,54%, sedangkan Indonesia kasus aktifnya hanya di angka 17,69%. Kemudian untuk persentase kesembuhan ini juga lebih tinggi dari dunia, kita berada di angka 78,84%. Dan untuk kematian, jika dibandingkan dengan bulan September dengan periode waktu yang sama, kita mengalami penurunan di mana untuk Oktober per data tanggal 18 Oktober ini angkanya di 3,45%. Kemudian di slide berikutnya kita lihat lagi pemirsa. Selain kasus COVID-19 yang secara garis besar sudah cukup baik angkanya dipaparkan pada data dari BNPB, namun ternyata ada sejumlah provinsi yang mengalami kenaikan kasus COVID-19. 4 diantaranya ialah DKI Jakarta, Jawa Barat, kemudian ada Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. DKI Jakarta sendiri mengalami kenaikan kasus per tanggal 18 Oktober ini sebesar 36,9%, kemudian untuk Jawa Tengah 56,4% dan untuk Jawa Timur ini ada 20,8%. Yang paling fantastis pemirsa ini adalah di Provinsi Jawa Barat, di mana kenaikan angka positif COVID-19 ini mencapai 137,8% dan kasusnya ini di angka 1.681 kasus. Kemudian kita lihat lagi di slide berikutnya pemirsa.
Libur panjang akhir pekan hingga akhir 2020 masih akan berlangsung, tidak hanya di bulan ini tapi juga ada di bulan Desember. Kita lihat ini kalender yang sudah kami rangkum, di mana untuk pekan depan itu akan ada libur nasional di tanggal 29, ini di hari Kamis. Kemudian pemerintah berdasarkan Kepres nomor 17 tahun 2020 menetapkan libur atau cuti bersama di tanggal 28 dan juga tanggal 30. Jika kita hitung sebenarnya ini bisa berpotensi libur panjang totalnya 5 hari karena dari Rabu hingga ke tanggal 1 November di hari Minggu biasanya orang akan memanfaatkan ini untuk libur panjang. Kemudian di Desember cuti bersama ditetapkan pada tanggal 24 Desember bertepatan pada esok harinya, ini hari raya Natal. Dan jika disambung lagi pemirsa, ini berpotensi untuk dapat libur cukup panjang yaitu selama 8 hari karena nyatanya pada tanggal 28 hingga tanggal 31 Desember pemerintah telah menetapkan cuti bersama sebagai pengganti cuti yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam Kepres 17 tahun 2020. Namun daerah mana saja yang sebenarnya saat ini menjadi tempat potensi kedatangan banyak warga untuk menghabiskan libur akhir pekan dan kegiatan apa saja yang dilakukan, kita lihat di slide berikutnya. Berdasarkan data yang kami rangkum, ada 5 kota terfavorit bagi masyarakat untuk menghabiskan libur panjang akhir pekan. Yang pertama ialah Bali, Pulau Dewata, kemudian ada Yogyakarta, Jakarta, Bandung, dan juga Surabaya. Ini merupakan 5 dari sekian banyak kota-kota populer untuk dapat berakhir pekan di Indonesia. Kemudian kegiatan yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika berakhir pekan ialah wisata kuliner, kemudian mereka juga bisa mengunjungi tempat rekreasi, wisata alam seperti ke gunung ataupun ke pantai, berbelanja di pusat perbelanjaan, kemudian dapat staycation atau hotel seperti liburan yang saat ini sedang ngetren karena di tengah kondisi pandemi COVID-19. Namun sebenarnya selain kota-kota yang mengalami kenaikan kasus positif COVID-19 tadi, ada sejumlah kota-kota lain ataupun kabupaten lain yang sampai dengan saat ini masih terkonfirmasi sebagai zona merah berdasarkan data dari BNPB. Kita lihat di slide berikutnya. Data BNPB per tanggal 18 Oktober kemarin mengatakan bahwa ada setidaknya 32 kabupaten dan kota yang sampai dengan saat ini masih berstatus sebagai zona merah. 32 kabupaten dan kota ini tersebar di berbagai provinsi. Di sini saya akan menggambarkan untuk yang di Sumatera ini ada di Provinsi Aceh, kemudian Sumatera Utara, di Sumatera Barat dan juga di Riau. Kemudian kita bergeser di Pulau Jawa ada di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah dan Bali juga pemirsa. Kemudian di Pulau Kalimantan ada Kalimantan Timur, di Sulawesi ada Sulawesi Tenggara, kemudian di Papua juga pemirsa masih termasuk dalam zona merah seperti Papua dan juga Papua Barat. Di sini artinya penyebaran COVID-19-nya masih belum terkendali.